Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Faris Ardianto. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yang baru mau mendaftar di suatu perusahaan atau pertambangan dengan lamaran sebagai driver dump truck ya teman-teman. Jadi saya akan berbagi terkait soal-soal tes yang biasanya yang saya dapat ketika dulu masuk di suatu pertambangan dan perusahaan yang sampai saat ini saya masih bekerja. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung lanjut saja ya. Untuk pertanyaan pertama ya, soal pertama. Untuk mengurangi kecepatan unit pada saat operasi adalah fungsi dari. Jadi jawaban saya adalah A ya teman-teman. Foot brake. Foot brake ini artinya rem kaki ya teman-teman. Karena parking brake ini rem parkir, emergency brake ya rem pada saat posisi emergency saja ya. Kalau trailer brake ini dia hanya untuk rem gandengan saja. Oke ya. Kita lanjut. Yang kedua, untuk lebih aman pada saat parkir atau meninggalkan unit, setelah idle 3-5 menit, engine dimatikan, transmisi posisi netral, dan menggunakan. Jadi jawaban saya adalah parking brake, karena ketika kita sudah matikan mesin, dan mesin sudah 3-5 menit, ya parking brake dinaikkannya. Oke, kita lanjut lagi. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat menemukan DT amblas di loading point, kecuali. Jadi ada tanda kecualinya ya teman. Pertama, lapor ke pengawas. Ini memang harus ditarik dengan bulldozer menggunakan sling sesuai SWL. C. Jangan melakukan penarikan hauler dengan hauler yang sama. D. Langsung didorong menggunakan bulldozer. Jadi jawaban saya adalah C. Jangan melakukan penarikan hauler dengan hauler yang sama. Hauler dengan hauler yang sama ini maksudnya adalah kayak pengangkut atau mobil dengan mobil yang sama. Karena di area loading point itu biasanya ada alat berat. Jadi kita tidak boleh menggunakan antara mobil dengan mobil yang sama. Biasanya itu pantat dengan pantat, saling dorong. Oke, kita lanjut. Apa arti standar warna rambu lalu lintas warna merah, kuning, biru, dan hijau? Jadi jawaban saya adalah C. Merah artinya larangan, kuning artinya hati-hati, biru hijau artinya wajib. Gitu ya. Dan itulah jawaban saya. Sehingga berapa kali masuk perusahaan, berapa kali juga masuk di tambang ya. Jadi saya punya senior juga ini. Masalah teori, masalah praktik lapangan juga nih beliau luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa jarak beriringan yang diperbolehkan di jalan tambang dan jalan hauling? Jadi di tambang yang dulu saya kerja, tempat yang saya bekerja ya, biasanya itu jalur untuk jaraknya itu sekitar 100 sampai 200 meter. Tetapi kan setiap tambang itu aturannya berbeda-beda ya. Jadi di sini jawaban saya C. Di tambang 40 meter dan di jalur hauling 60 meter. Oke? Kita lanjut lagi. Untuk menghentikan unit pada saat operasi adalah fungsi dari foot brake. B ya teman-teman. Atau rem kaki. Di bahasa Inggris. Oke, kita lanjut lagi.
Apa yang dilakukan pada saat mengoperasikan unit, tiba-tiba steering tidak berfungsi dengan baik. Jadi steering ini adalah setir ya teman-teman. Ketika kita mengoperasikan unit, tapi setirnya itu tidak berfungsi dengan baik. Jawaban saya A. Jangan panik, kurangi kecepatan, arahkan truk ke tempat aman, pasang rem parkir, matikan engine. Itu ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Apa arti dari simbol berikut? Ini dia akan, simbol ini biasanya ketika saya mengoperasikan unit lah, udah berbulan-bulan, belum ada servis, biasanya simbol ini dia akan muncul. Simbolnya ini biasanya muncul ketika saringan udara atau ya saringan udara ya tersumbat atau sudah mulai kotor ya. Jawabannya adalah C, air cleaner clogging. Jawabannya C ya teman-teman. Kita lanjut. Pada saat awal muatan speed yang benar dipakai adalah, nah, kalau sudah lolos, biasanya kan pakai gigi 2, gigi 1, gigi 3, gigi 4, suka-suka ya, kalau sudah lolos. Tetapi pada saat kita mau tes, atau di teorinya seperti ini, soal-soal seperti ini jawabannya itu dia A, menggunakan gigi C, atau gigi 1. Oke, kita lanjut lagi. Prosedur mendahului unit lain yang benar adalah, jadi jawaban saya di sini C. Pastikan jalur dari depan aman, komunikasi 2 arah, hidupkan lampu sen kanan pada saat mau melambung ya. Unit yang akan didahului sudah memberikan izin dan dia akan sen kiri. Itu teorinya. Tapi kalau praktik di lapangan, pokoknya tidak ada instruksi, gas terus. Apalagi yang buru-buru retasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang harus dilakukan seorang operator saat melewati jalan turunan agar terhindar dari kecelakaan? A. Sesuaikan gear transmisi dengan gear turunan. Kurangi kecepatan sebelum melintas di area turunan. C. Kecepatan ditambah biar lebih aman. Nah ini C, ini tidak benar ini. D. Jawaban A dan B benar. Jadi jawaban saya adalah D ya. Jawaban A dan B benar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang wajib dilakukan ketika merasa fatigue. Ini bahasa Inggris. Artinya letih atau tak kelelahan ya, kecapean gitu. Pada saat mengoperasikan unit adalah, jawaban saya adalah B. Izin, melapor ke atasan, dan minta waktu untuk istirahat. Seperti itu. Dan biasa juga kalau teman saya ini Polando. Bilang aja sakit kepala bos. Padahal ini begadang tadi malam. Di PPR kapan? Oke, kita lanjut. Pada saat melakukan perjalanan atau traveling, dam lever harus berada pada posisi. Jadi jawaban saya adalah D. C ya, C. Lower. Nah, lower ini dia artinya posisi paling terendah, posisi rendah. Damnya posisi rendah sekali. Kita lanjut. Lembar perawatan harian yang dikumpulkan pada pengawas bertujuan untuk, nah ini jawaban saya C. Bertujuan untuk mengetahui kerusakan unit agar bisa diperbaiki secepatnya dan mencegah insiden yang tidak diinginkan.
Kalau biasanya tuh kalau Cina bilang pakai saja dulu, gitu. Oke, lanjut lagi. Hal-hal di bawah ini harus diperhatikan jika terjadi kebakaran pada unit, kecuali ya. Jadi jawaban saya di sini C, langsung melompat tanpa mematikan engine. Tidak betul itu. Jadi kecuali yang itu tidak betul. Yang C ya. Oke, berikutnya prosedur membunyikan klakson yang benar adalah, ini bukan klakson pada saat lihat janda atau sementara jalan ada pirang di samping rambut panjang, bukan klakson yang itu ya. Jawaban saya adalah A, 1 kali sebelum menghidupkan engine, 2 kali untuk akan bergerak maju, 3 kali untuk akan bergerak mundur. Berikutnya, operator harus segera mematikan engine ketika melihat engine oil pressure bertekanan rendah. Artinya kalau kita sudah lihat menyala lampu indikator oli, kita harus menepi juga, harus matikan engine secepatnya. Jangan sampai olinya kita kurang sehingga bisa merusak engine-nya ya, bisa merusak dalam mesin, komponen-komponen dalam mesin. Jadi kita harus matikan. Berikutnya, langkah keempat dalam melaksanakan P2H adalah, langkah keempat saya biasanya itu pengecekan setelah selesai operasi. Jawaban saya semua benar, karena pada saat tes saya lihat hasilnya 100. Kemudian lanjut, apa arti dari rambu-rambu lalu lintas? Artinya itu rambu-rambu lalu lintas apa ya? Jadi jawaban saya A, pengatur lalu lintas di jalan umum atau pengganti petugas. Jawaban saya A ya. Kemudian berikutnya, cara parkir yang benar adalah, jadi cara parkir yang benar ini saya D. Jawabannya ya D. Parkir di area datar, jaga jarak antar unit, 1 kali lebar unit, 1 kali panjang unit, aktifkan parking brake, matikan mesin, baru tidur atau pulang. Oke, kita lanjut lagi. Perawatan harian yang dilakukan oleh operator driver sebelum bekerja bersifat wajib. Sebab jawaban saya ya A ya teman-teman. Sebab dapat mengetahui kerusakan unit sejak dini. Lebih cepat kita mengetahui kerusakan unit ya. Kemudian simbol apakah gambar berikut? Jadi ini untuk teman-teman yang sudah sering mengoperasikan unit dump truck atau mobil-mobil sedan biasanya muncul ya. Kalau pada saat kontak pertama, setelah dikontak, dia akan mati kalau engine-nya normal. Jadi ini dia simbol oil pressure indicator atau simbol lampu oli, lampu indikator oli. Tekanan oli ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Berikut adalah area jalan yang dilarang melakukan manuver balik. Ini yang dilarang melakukan manuver ya, putar haluan gitu. Kecuali, berarti yang boleh. Jawaban saya adalah C. Jalan yang terdapat rambu petunjuk berbalik arah. Itu yang boleh lakukan. Kemudian berikutnya, prosedur mendahului unit lain yang benar adalah, jawabannya C ya. Pastikan jalur dari depan aman, komunikasi 2 arah, hidupkan lampu sen kanan,
unit yang akan didahului sudah beri izin dan sen kiri. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Tidak diperbolehkan engine low idle lebih dari 5 menit. Penyebabnya adalah A. Akan merusak komponen pada turbo charger. B. Akan merusak komponen engine dan final drive. C. Bahan bakar boros. D. Jawaban A dan C benar. Jadi jawaban saya itu D ya. Jawaban A dan C benar karena akan merusak komponen engine, komponen pada turbocharger dan bahan bakar boros. Idle lower ini atau idle rendah ya, RPM rendah ini biasanya itu kayak biasanya mobil turbo, mobil setelan. Sama kayak begitu saya mobil setelan yang gasnya dikasih rendah. Jadi itu tidak boleh ya, karena kalau rendah gas itu putaran mesin ke pompa oli itu tidak akan normal dia. Jadi oli yang akan naik belum masih bagian-bagian mesin itu tidak akan sesuai dengan SOP yang berlaku pada mesin itu. Oke, kita lanjut lagi. Posisi antri unit yang benar adalah posisi pada saat kita mengantri ya. A. Posisi lurus. B. Zigzag. C. Membelakangi unit lain. D. Semua jawaban salah. Jadi posisi parkir yang benar itu teman-teman harus zigzag. Kenapa zigzag? Supaya unit yang ada di depannya kita bisa melihat kita yang ada di belakang. Karena ketika kita parkir lurus, banyak terjadi mobil yang ada di depan itu tinggal mundur saja. Padahal tidak tahu itu bunyi bak SP2. Jadi parkiran untuk pengantri itu seharusnya zigzag ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang dalam mengoperasikan unit, kecuali. Ini ada kecualinya lagi. Terkadang teman-teman terkecoh dengan kata kecuali ini. Jawaban saya itu D. Melakukan P2H dan sudah ditandatangani pengawas. Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang dalam pengoperasian. Yang dilarang ya, kecuali berarti yang tidak dilarang. Yang tidak dilarang itu melakukan P2H dan sudah ditandatangani pengawas ya, itu tidak dilarang. Nah, wajib kita harus P2H. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah tata cara masuk dan manuver dalam manuver area di front loading. Kecuali kurangi kecepatan sesuai speed. Nah, itu betul. Kurangi kecepatan dengan sesuai speed. Kurangi kecepatan dan sesuaikan speed maksimal 35 km per jam. Jadi jawaban saya itu B ya teman-teman. Karena soalnya kan sini berikut ini adalah tata cara memasuki dan manuver area di loading di front loading, kecuali tata caranya sudah ada semua ya di bawah ini. Yang tidak boleh kecuali berarti yang tidak boleh kurangi kecepatan. Sudah kurangi kecepatan, ini jawabannya ini kurangi kecepatan dan sesuaikan speed maksimal 35 km per jam. Ini terlalu balap ini, 35 km per jam ini. Jadi harus lebih pelan lagi ya. Oke. Jadi untuk video kali ini terkait soal-soal tes tulis pada mobil dan truk sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di part 2
Semoga dengan video ini teman-teman yang baru mendaftar sebagai driver dump truck atau teman-teman yang sudah mendaftar tapi kurang mendapatkan atau tidak mendapatkan soal-soal tes, semoga ini menjadi wawasan dan bisa menjadi referensi kepada teman-teman semua agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya agar saya semakin semangat dalam membuat konten edukasi tentang alat berat apa saja yang saya operasikan. Oke, terima kasih banyak. Salam lulus. Semoga lulus.